Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, qawwilil laili 'alan nahar, tadhkiratan li dzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratil mustaqim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita terus memilih untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena kita tahu nikmat Allah itu sangat luas. Bahkan ada yang menurut kita itu bukan nikmat, tapi ternyata setelah kita paham, ternyata itu adalah juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apapun kesulitan hidup dan persoalan hidup, jangan sampai kita hilang rasa optimis kita, husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sekian asma Allah, yang 99 asma Allah itu, yang paling populer adalah Maha Pengasih Ar-Rahman dan Maha Penyayang Ar-Rahim. Itu isyarat bahwa sebenarnya apa yang hadir dalam kehidupan ini semuanya adalah wujud dari kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang kasih sayang Allah itu berbungkus masalah yang kita sendiri kadang gak mudah menghadapi masalah itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terus dijadikan oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga anugerah Allah kasihkan di dunia ini dan seterusnya ketika nanti kita pindah alam, yaitu di alam barzakh atau sampai ke nanti alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masuk ke surat Yasin, di mana kemarin surat Fatir kita sudah selesaikan. Paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari surat ini. Poin yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat ke-12. Jadi poin yang pertama yaitu ayat 1 sampai ayat ke-12.
di mana pada poin ini titik tekannya adalah bahwa sesulit apapun kita tidak boleh berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Meskipun kita tahu respon terhadap ajakan kebaikan itu tidak selamanya berbuah sambutan yang baik. Jadi meskipun sulit bahwa kita ini diajari oleh ayat ini atau surat ini untuk al-istiqrar fit da'wati rohimakullas su'ubah, bahwa kita lewat surat ini dan ayat-ayat yang Allah paparkan di surat ini, bahwa kita ini tidak boleh berhenti untuk terus mengajak kepada kebaikan meskipun situasinya tidak gampang, meskipun mungkin yang kita terima justru ejekan. Kenapa kita harus terus mengajak kepada kebaikan? Ya, mengimbangi di mana iblis yang sudah diizinkan oleh Allah untuk mengajak orang, menjerumuskan orang kepada keburukan ini supaya ada rivalnya. Karena kita tahu ajakan-ajakan, seruan-seruan untuk hal-hal yang tidak baik itu juga dalam dunia nyata ngajak elek itu yang tiba-tiba banyak yang terang-terangan. Jadi orang yang mengajak kepada kejelekan itu ternyata tidak semuanya sembunyi-sembunyi. Banyak yang mengajak kepada kejelekan itu secara terang-terangan. Lalu kenapa kita malu untuk mengajak kepada kebaikan? Dan tidak semua kebaikan itu harus disembunyikan. Kadang ada orang yang menggunakan kata menggunakan ungkapan itu tidak pada tempatnya. Ibadah itu nggak perlu ditampakkan, itu urusan pribadi. Ya lihat itu ibadah apa itu. Karena ditampakkan itu tidak identik dengan pamer. Ditampakkan itu tidak identik dengan riya. Coba tadi kita sholat maghrib ini kelihatan orang apa gitu? Ini pasti kelihatan, berangkat dari rumah saja banyak yang lihat. Tapi apakah itu menjadi pertanda bahwa karena kelihatan lalu tidak ikhlas? Ikhlas urusannya bukan masalah dilihat atau tidak dilihat orang. Ikhlas itu urusan hati. Justru afdolnya melakukan kewajiban-kewajiban itu terang-terangan. Sholat pun afdolnya dari sholat yang wajib itu antara yang sendirian dengan yang berjamaah afdol mana? Afdol jamaah. Berarti api di sini sama yang terang-terangan. Berarti lebih bagus yang terang-terangan. Dan perlu beberapa ibadah wajib itu memang terang-terangan supaya tidak timbul fitnah juga. Zakat wajib itu yang bagus terang-terangan supaya tidak jadi fitnah. Sebab bisa saja orang yang nggak ngerti itu lalu punya kesimpulan, ngapain zakat? Dia yang mengerti agama saja nggak zakat. Apa bisa orang punya kesimpulan itu? Karena yang ngerti ini nggak pernah
memperlihatkan atau menampakkan ibadah wajibnya, sehingga orang lain tidak tahu, dikira tidak mengerjakan, akhirnya jadi contoh yang tidak baik. Nah, supaya ikhlas, hatinya tidak tahu. Urusan kelihatan tapi hati tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah poin ayat 1 sampai ayat ke-12 ini bahwa kita perlu untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita perlu saling mengingatkan. Jadi perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena manusia itu tempatnya lupa. Langsung saya mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'ani, demi Quran. Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah, yang isinya itu penuh dengan hikmah, baik dari sisi bahasanya, susunan bahasanya, atau isi kandungannya. Seluruhnya berisi hikmah. Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Aidil hikmatil aliyah, yakni Quran ini benar-benar mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Sekali lagi, baik dari sisi bahasanya maupun dari sisi isi kandungannya. Lalu Allah mempertegas setelah menyebut wal Qur'anil Hakim, setelah Allah bersumpah dengan Quran yang isinya penuh hikmah itu, Allah pertegas innaka laminal mursalin, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar salah satu dari sekian rasul-rasul utusan Allah. Ala siratim mustaqim, yang mana kerasulanmu itu mengajak orang, dan engkau sendiri juga bukan sekedar mengajak orang, tapi engkau telah berpijak di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Kenapa Allah mempertegas ini? Karena awal-awal di mana Nabi diutus menjadi Rasul itu banyak yang tidak percaya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum diutus menjadi Rasul itu sudah diberi gelar, sudah disifati oleh para penduduk Mekah bahwa Nabi kita Muhammad itu orang yang sangat dipercaya, enggak pernah bohong, bahwa Nabi itu orang yang jujur, amanah, enggak pernah bohong. Dan terkenal kejujurannya itu, terkenal amanahnya, terkenal tanggung jawabnya itu jauh sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Tapi ternyata setelah beliau diutus menjadi Rasul, ternyata orang-orang yang selama ini memberi gelar bahwa Nabi itu orang yang sangat dipercaya, tiba-tiba berubah karena faktor kepentingan, sehingga Nabi pun difitnah, Nabi itu gila dan macam-macam.
Akhirnya Allah tegaskan, demi Quran yang isinya penuh dengan hikmah, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah termasuk salah satu dari rasul-rasul utusan Allah. Bersumpah ini untuk menguatkan hati Nabi supaya jangan terpengaruh oleh sikap orang lain. Mau tetap orang lain mau beriman apa enggak beriman, yang penting engkau sudah menyampaikan, yang penting engkau sudah memberitahukan, engkau sudah mengingatkan. Wis milik. Kok ternyata yang diingatkan itu enggak mau, ya sudah, nanti tanggung jawabnya masing-masing. Setiap orang nanti akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lalu Allah bertegas, Rasul itu bukan benar-benar Rasul, tapi juga ala siratin mustaqim, yakni Rasul berada di jalan yang lurus, yaitu sama seperti para Rasul sebelumnya. Apa jalan lurus itu? Satu, dari sisi akidah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah mencipta alam semesta ini, Allah yang atur alam semesta ini, tidak ada yang lain. Para nabi sebelum Nabi Muhammad itu dakwahnya ya gitu, meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mulai sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan sebagainya. Semua sampai ke Nabi Isa, sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Semua misinya sama, memperkenalkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dari sisi akidah, bahwa beliau berada di jalan yang lurus. Atau jalan yang lurus itu juga hubungannya dengan syariat. Nabi selalu melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah. Ala siratin mustaqim. Jadi beliau berada di atas jalan yang lurus dan mengikuti juga jejak para rasul-rasul sebelumnya. Jalan lurus itu jalannya siapa? Itu sudah pernah dibahas di surat Al-Fatihah. Apa jalan lurus itu? Ya jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi, para syuhada, para sholihin, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Yaitu mengikuti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, berdasarkan surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulai
bangsa. Allah menyebut siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka di akhirat diikutkan rombongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Satu, minan nabi, yaitu para nabi. Wasiddiqin. Siddiqin ini orang yang membenarkan ajaran nabi. Kalau di zaman Nabi Muhammad, as-siddiqin itu ya para sahabat. Tapi dari sekian as-siddiqin di kalangan sahabat nabi itu, yang terkenal as-siddiqinnya adalah sahabat Abu Bakar. Makanya beliau diberi gelar as-siddiq, karena selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu juga wasyuhada wasyahidin, jalan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang sholih. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus itu, atau kalau diringkas jalan yang lurus itu apa? Wa huwal Islam, yaitu Islam. Loh, kalau Islam berarti Nabi Muhammad toh. Islam itu agama yang dianut oleh seluruh para rasul. Para rasul itu seluruhnya Islam. Tetapi kok ada muncul istilah Yahudi, kemudian muncul lagi istilah Nasrani, bahkan setelah ribuan tahun ada istilah-istilah yang lain. Ada Protestan, ada Katolik, ada Jawi Wetan, ada Advent, ada macam-macam. Tapi nama itu enggak pernah ada ketika nabinya masih ada, yaitu seperti saat Nabi Isa masih ada. Jadi munculnya itu setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mau dibunuh tapi diselamatkan. Terus Tanzilal Azizir Rahim, yaitu sebagai wahyu, bahwa Quran yang tadi dibuat sumpah oleh Allah, demi Quran wal Quranil Hakim, demi Quran yang isinya penuh dengan hikmah. Tanzilal Azizir Rahim, yaitu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Allah, yaitu yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Mayoritas turunnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bahwa Al-Quran ini maksudnya Tanzilal Azizir Rahim ini juga untuk mempertegas tuduhan Muhammad itu ngarang. Nabi Muhammad itu ngarang supaya diikuti orang, lalu dia ngarang ngaku-ngaku jadi rasul. Sementara orang yang menuduh bahwa Quran itu karangan Nabi Muhammad ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Orang yang masih meragukan itu ditantang oleh Allah.
Kalau memang kalian ragu bahwa Quran ini benar-benar wahyu Allah, engkau ragu jangan-jangan itu karangan Nabi Muhammad. Oleh Allah ditantang, Nabi Muhammad itu manusia. Kalau engkau ragu bahwa Quran itu adalah karangan manusia, yakni Nabi Muhammad, silakan membuat yang kualitasnya setara dengan kualitasnya Al-Quran. Ternyata nggak ada yang mampu. Ternyata ada yang mampu. Kalau hanya nyusun bahasa yang bagus itu bisa, tapi isinya apa? Isinya berkualitas apa tidak? Isinya berbobot apa tidak? Itu yang nggak bisa. Terus yang nggak bisa berikutnya, Quran walaupun sudah nantang, kalau kalian ragu kebenaran Quran atau masih menuduh bahwa Quran itu karangan Nabi Muhammad, ya ngarang dewe. Silakan membuat susunan yang bagus sebagaimana Quran itu. Tapi ternyata tantangan itu sampai hari ini tidak ada yang mampu mewujudkan. Tidak ada yang mampu mewujudkan. Ini mempertegas bahwa Quran itu memang benar-benar diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Lalu salah satu fungsinya apa Quran diturunkan? Tadi di bahasan awal saya sampaikan bahwa di ayat 1 sampai 12 ini salah satu poinnya adalah supaya orang mengajak terus kepada kebaikan. Jadi mengajak kepada kebaikan itu nggak boleh bosan. Jadi nggak boleh bosan, nggak boleh merasa tidak boleh. Karena tapi orang yang menerima, orang yang merespon misalnya itu urusannya dewe-dewe. Terus yang bisa dinasehati itu siapa? Kenapa kok harus mengajak kepada kebaikan? Maka Allah menjawab di ayat ke-6, litunzira, agar engkau memberi peringatan kauman kepada suatu kaum, ma'unzira, yang mana kaum itu belum pernah diberi peringatan, aba'uhum, yaitu oleh nenek moyang mereka, sehingga fahum ghafilun, karena itu mereka terus lalai. Jadi mereka lalai karena nggak ada yang mengingatkan. Karena itu tetap saling mengingatkan itu sangat dianjurkan. Karena manusia tempatnya lupa, kadang manusia itu yang males banget. Manusia itu muncul pas kadung kumat, males saya kumat. Terus kenapa kok harus diperingatkan? Supaya nanti di akhirat itu pertanggungjawabannya jelas. Jadi pertanggungjawabannya jelas. Jadi misalnya ada orang yang karena kemaksiatan, akhirnya di hari akhir itu diikutkan rombongannya orang-orang yang akeh maksiat, yang arahnya mengarah ke neraka misalnya.
Maka dengan adanya orang yang selalu ngajak itu, nanti di akhirat itu orang-orang yang sudah pernah diajak untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu, lalu ternyata di akhirat dia tidak bertakwa, maka nanti dia tidak bisa protes kepada Allah. Loh, kenapa saya harus disiksa ya Allah? Saya dulu ketika hidup di dunia dulu nggak pernah ada yang mengingatkan, nggak pernah ada yang ngajak kepada kebaikan. Supaya nggak bisa bilang begitu. Jadi supaya nggak bilang begitu oleh Allah, lalu walaupun Rasul itu oleh kaumnya itu nggak diterima, tetap saja Rasul itu diutus oleh Allah. Jadi nanti supaya di akhirat itu ketika Allah akan menyiksa orang-orang yang nggak taat itu, seandainya dia protes, loh kenapa saya disiksa ya Allah? Saya dulu ketika hidup di dunia itu tidak ada yang mengingatkan saya supaya beribadah. Kalau begitu, lingkungan nggak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, sehingga orang nggak tahu ini baik apa enggak baik, maka otomatis juga mendapatkan ya sumbangsi yang tidak baik. Jadi tujuannya itu supaya orang nggak beralasan, saya dulu nggak ada yang ingatkan, kayak di ceritanya surat Al-Mulk itu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali orang-orang yang ingkar ketika dulu di dunia itu, yaitu ulqiya fiha faujun, dilemparkanlah di neraka itu segolongan orang. Terus ketika di masuk proses dimasukkan itu, penjaga nerakanya tanya, sa'alahum khazanatuha, telah bertanya kepada mereka, yaitu penjaga neraka. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka, itu penjaganya itu ya heran, loh awakmu kok iso mlebu neraka ya, apa ceritanya? Apakah dulu alam yaktikum nadir, tidakkah sudah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Ternyata apa jawabannya? Alam yaktikum nadir, qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ternyata sudah ada yang mengingatkan. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, maka orang akan bisa membuat alasan seperti itu. Makanya terus mengajak kepada kebaikan itu tidak boleh berhenti, terus kita ajak kepada kebaikan seterusnya. Ayat ke-7, laqad haqqa, sungguh benar-benar, haqqa yaitu berlaku, al-qaulu perkataan, maksudnya hukuman, ala aksarihim atas kebanyakan dari mereka, sehingga fahum la yu'minun, lalu mereka tidak beriman. Fahum la yu'minun, lalu mereka tidak beriman. Laqad ja'al haqqu ala aksarihim, sungguh telah datang, yaitu haqqal qaulu, yaitu apa istilahnya, al-qaulu itu ucapan, ya akibat dari ucapan yang diucapkan. Bahwa orang berkata, termasuk yang itu bisa jadi doa, bisa jadi doa.
Terus sikap orang-orang yang tidak beriman itu digambarkan di ayat ke-8, mereka itu menutup diri. Jadi meskipun ada orang menyeru kepada kebaikan, mengajak, membimbing kepada kebaikan, itu digembosi. Sehingga digambarkan inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami telah membuat, maksudnya membuat itu memasangkan, yaitu fi a'naqihim, yaitu pada unuk itu ini apa, leher, jadi leher, aghlalan yaitu belenggu atau tali. Fahiyya, lalu ia, maksudnya lalu tangan mereka yang apa namanya, ilal adqan, yaitu ke dagu. Fahum mukmahun, lalu mereka pun menengadah. Artinya begini, bahwa di leher mereka itu ada belenggu. Ini gambaran, ini yang membelenggu bukan secara fisik itu memang lehernya terbelenggu, tidak. Ini majas, ini gambaran bahwa orang memang sudah di dalam hatinya itu sudah ada benih-benih sifat sombong, sehingga sifat sombongnya itulah yang kemudian menghalang-halangi petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasul. Sudah ada sombongnya, sudah ada iri dengkinya, sudah. Lah sifat itu, kotoran-kotoran hati itu, sampah-sampah hati itu bisa menjadi penyumbat. Yang disumbat bukan telinganya, tetapi pendengarannya. Lho kok beda telinga sama pendengar? Beda. Kalau telinga itu bahasa Arabnya udhunun, itu telinga. Ini yang kalau di Quran itu tidak bicara telinga, tetapi pendengaran. Telinga sama pendengaran beda apa tidak? Kalau pendengaran kalau telinga itu sing ono kayak peleke. Kalau pendengaran itu lebih ke wilayah hati pikiran, di wilayah hati dan pikiran. Lah sifat contohnya seperti itu, sifat sombongnya, sifat iri dengkinya, itulah yang kemudian digambarkan di ayat ini, bahwa sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Padahal waja'alna min baini aidin sadda, kami jadikan di hadapan mereka ada sekat, yakni dinding. Wa min khalfihim, dan juga dari belakang mereka sadda, yaitu sekat. Fa'ahsainahum, lalu kami tutup mereka, maksudnya tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan pemahaman yang mendalam. Lagi-lagi salah satu penghalangnya hidayah itu kesombongan, iri dengki,
terlalu cinta kepada dunia, itu bisa menjadi sebab itu pikirannya nggak tajam, nggak peka, hatinya tidak mudah kagum dengan karya cipta Allah atau keagungan Allah. Sehingga akhirnya orang yang sudah seperti ini diliputi kesombongan, iri dengki, kerakusannya terhadap dunia ini. Orang yang seperti ini itu biasa ya gak mempan diberi nasihat. Tapi walaupun begitu, ia tetap harus terus diberi nasihat. Sehingga di ayat 10 wasawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Apa sebabnya? Karena sudah ada kesombongan salah satunya di hati mereka, sehingga meremehkan orang-orang yang mungkin pengetahuannya dan sebagainya. Artinya kalau bahasa lainnya, karena telinga, akal dan hatinya sudah enggak sehingga menyebabkan penyakit hati berupa kesombongan, iri dengki itu menyebabkan meskipun punya mata tapi tidak bisa melihat, meskipun punya telinga tiba-tiba nggak bisa mendengar, yaitu alias tuturannya. Dan itu penyebabnya yang paling dominan karena kesombongan. Orang kalau sudah sombong itu dinasihati nggak mempan. Ini poin pertama surat Yasin. Tadi sampai ayat ke-10. Berikutnya orang yang bisa dinasehati. Kalau begitu orang yang bisa dinasehati itu siapa? Kalau tadi kata Allah sawa'un wa sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau peringatkan mereka atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Kalau begitu siapa orang yang bisa menerima nasihat itu? Itu nanti dilanjut di ayat ke-11. Juga nanti di 12 itu ada cerita Bani Salamah yang ingin punya rumah yang tempatnya dekat masjid, tapi oleh Allah, oleh Rasul ternyata enggak boleh pindah dari rumahnya yang jauh dari masjid itu. Nah, secara detail kenapa mereka ingin mendekati dan kenapa akhirnya Rasulullah malah menyarankan gak usah menyarankan supaya gak usah pindah, itu nanti kita akan bahas pada episode yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan lewat ayat-ayat yang tercantum di surat manapun termasuk di surat ini, itu semua dapat menghantarkan kita semua untuk terus terlimpah rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tetap sehat walafiat, awake seger waras, ibadahnya istiqomah tur akas. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.